Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi pada pertemuan kita kali ini dalam pertemuan FDS kita dari beberapa bulan yang lalu. Kali ini kita akan membahas tentang perlindungan anak. Pada modul keempat ini ada sesi yang mana akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang penelantaran dan eksploitasi anak. Jadi pada kesempatan kali ini anak ini kan merupakan sebagai buah hati atau ibaratnya sebongkapan dan harta yang dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Jadi ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia seperti halnya tentang penelantaran anak, eksploitasi anak itu ada terjadi di sekitar lingkungan kita, bahkan banyak diberitakan di media-media. Jadi yang mana dikatakan penelantaran anak dalam hal ini adalah merupakan praktik melepaskan tanggung jawab dan memberikan dan tidak memberikan perhatian dan tidak memberikan support kepada anak, sehingga ada kelalaian dari orang tua kepada anak yang mengakibatkan anak itu bisa jadi dikatakan sebagai terlantar. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mengakibatkan hal tersebut. Yang pertama, yang paling utama yang kita pahami adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Itu sudah pasti. Ketika kurang perhatian dari orang tua, ketika kurang dekat dengan anak, itu akan mengakibatkan adanya renggang antara hubungan anak dan orang tua yang bisa mengakibatkan anak ini bisa jadi terlantar. Contoh-contoh kasus yang terjadi pada di lingkungan kita, di mana penelantaran anak itu yang sebagai contohnya adalah tidak memberikan makanan sehat, itu juga termasuk penelantaran. Tidak memberikan tempat tinggal, tidak mengizinkan anak untuk sekolah, tidak memberikan kesempatan anak untuk bermain, tidak memberikan perhatian, tidak memberikan fasilitas kesehatan sebagai posyandu atau posyandu atau puskesmas. Itu salah satu penelantaran. Nah, akibat dari penelantaran ini, anak akan mengalami yang namanya kecenderungan untuk tidak ada semangat lagi untuk bersekolah gitu ya, tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan, kurangnya pengamanan, akan mengalami mudah yang namanya sakit, dan pastinya anak yang seperti ini akan mengalami yang namanya susah bergaul. Jadi di lingkungan itu akan mengalami yang namanya tingkat susah bergaul dan tidak bisa memasuk pada lingkungan tersebut. Jadi bagaimana caranya kita mempedomani hal ini untuk mencegah penelantaran terhadap anak? Yakni yang pertama adalah memenuhi kebutuhan anak, memberikan kasih sayang, selalu memberikan perhatian, berbagi tugas dalam mengasuh anak, memperhatikan pergaulan anak, serta memberikan pendidikan yang layak kepada anak. Itu salah satu proses untuk mencegah penelantaran anak. Ya, yang mana pembahasan kita ini ada juga yang namanya eksploitasi ya. Eksploitasi ini di mana hampir mirip dengan penelantaran, tapi bedanya eksploitasi ini adalah menempatkan anak untuk mendapatkan keuntungan dari anak tersebut, seperti halnya memanfaatkan anak ini untuk mencari uang atau memberikan rezeki kepada orang tuanya. Namun dalam hal ini anak masih di bawah umur ataukah membiarkan penelantaran itu terjadi. Jadi contoh-contoh eksploitasi ini adalah seperti tadi, memanfaatkan anak untuk mengemis, memanfaatkan anak untuk menjadi pengamen, memanfaatkan anak untuk menjadi pemulung, memanfaatkan anak untuk melakukan hal yang demi mendapatkan sebuah komoditas ekonomi keluarga, seperti itu, Bu. Adapun pembahasan yang dari eksploitasi ini, yang mana eksploitasi akibatnya akan anak mudah berbohong. Jadi ketika eksploitasi terjadi, anak akan mengalami yang namanya mudah berbohong, harga diri anak itu rendah, dan mengalami gangguan pada perkembangan psikologis dan fisik, dan anak pun
menjadi penakut. Jadi cara mencegah eksploitasi terhadap ini adalah mengupayakan anak untuk tetap sekolah, selalu memberikan pengawasan, selalu memberikan perhatian, dan memberikan waktu luang untuk bersama bermain dan bersama dengan keluarga, memperhatikan faktor lingkungan dan sekitarnya. Jadi mungkin seperti itu dapat kita pahami Bu tentang penelantaran dan eksploitasi adalah jangan pernah memberikan waktu renggang atau waktu yang tidak baik kepada anak yang pada akhirnya anak akan merasa tidak diperhatikan atau dikucilkan. Mungkin seperti itu Bu yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.